Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah ya kita pada sore hari ini bisa mengadakan podcast. Nih, podcastnya Untak nih ya. Podcast yang keren buat mahasiswa nih, ya. Kenapa nih saya memanggil Anda semua? Tentu Anda adalah representasi dari mahasiswa ya, karena masing-masing adalah ketua lembaga, ya. Oke, sebelum kita mulai diskusi ini, bagusnya perkenalkan diri dulu dah. Anda siapa dan dari mana gitu ya? Silakan. Ya, perkenalkan saya Yeremia. Heeh. Saya sebagai Ketua PKKMB Fakultas Psikologi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Kardiansyah. Saya selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak 45 Samarinda. Iya. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar, saya Oke. Ketua Umum Senat Fakultas Pertanian. Oke. Jadi semua ini representasi dari seluruh mahasiswa ya. Ya, benar. Oke, dalam podcast ini sekali lagi jangan lihat siapa yang mau wawancara ya, supaya nggak ada kesan wah takutnya. Kan kalian sudah tahu juga nih Pak Lagawannya orangnya nggak seperti itu kan gitu ya. Ya, Nah, benar. santai aja, santai aja. Sama halnya dengan kawan Anda seperti itu. Oh ya, tanggal 10 itu benar nggak ada PKKMB ya? Ya, benar, Pak. Di Ya tanggal ini benar 10. ya, Novel benar ya, Ya, benar, Pak. benar ya. Terus kalau kita mau tahu nih, ini buat teman-teman maba, ini kakak-kakak kelas kalian yang menjabat posisi ketua-ketua lembaga. Kalau lebih kerennya ketua senat lah ya, ketua BEM. Mungkin ada yang perlu dijelaskan nih, menurut ketua lembaga gantian nggak apa-apa. PKKMB itu seberapa penting sih untuk maba? Ya mungkin mulai dari Novel nggak apa-apa. Baik, keberapa pentingnya Iya. PKKMB ya yang ada di universitas kita. Jadi dari namanya sendiri kan pengenalan kehidupan kampus Iya, mahasiswa baru, betul, yang dimana kita akan menyambut lah keluarga baru betul. yang bakal menjadi bagian daripada mahasiswa Universitas 17 Ah, Agustus iya, iya, iya. 1945 Samarinda. Ah, Jadi kita bakal benar-benar menyambut kawan-kawan. siap. Ada euforia gitu ya. Iya, euforianya. Senang lah kita menyambut Senang teman pastinya. baru seperti itu. Barangkali bahkan nanti mungkin bisa dapat gebetan baru gitu kayak. Loh, nggak nutup kemungkinan kan gitu Iya, ya. iya. Oke, euforia seperti itu. Kalau dari Mas Yere, yang kalian kalian tahu, yang Anda tahu tentang PKKMB itu seperti apa ya? Ini tujuannya mengedukasi adik-adik kelas kalian yang maba ya, supaya ini mereka tidak ada kekhawatiran dan merasa yakin bahwa PKKMB itu perlu. Sehingga suara kalian inilah yang perlu menjelaskan ke mereka. Gimana Mas Yere? Ya, siap, Pak. Kalau dari saya sih memang pertama PKKMB itu jelas penting. Pertama karena itu sebagai upacara ya, kayak Iya penerimaan, iya. peresmian bahwa selamat kamu sudah menjadi mahasiswa Oke dari oke. Untak gitu. Lalu yang kedua sebenarnya informasi yang disampaikan di dalam PKKMB itu juga sangat-sangat penting gitu mengenai sistematika perkuliahan, budaya Iya kampus dan sebagainya iya. macamnya itu Oh, kan iya iya. akan lebih baik ketika mengenal dulu, lalu kemudian berkuliah dibandingkan tidak mengikuti kemudian tidak tahu apa-apa begitu tentang mekanisme perkuliahannya, nanti akan tersesat sendiri begitu, Pak. Oke Jadi oke. itu sih, Pak, menurut saya kayaknya keuntungannya sangat banyak kalau mengikuti PKKMB. Oke. Kalau dari Mas Akbar ini yang dari Paperta ya. Seberapa penting sih PKKMB Mas Akbar kalau kalau ini harus boleh dikatakan kalau kita mengatakan wajib lah. Sebenarnya kalau wajib kan kalau nggak ikut kan berdosa, tapi kita nggak seperti itu. Definisinya mungkin lain. Nah, PKKMB itu menurut Mas Akbar untuk mahasiswa baru seperti apa sih? Kalau menurut saya Pak, PKKMB itu untuk mengenal kita lingkungan tempat kuliah Pak, Iya. dan mengetahui mana dosen pertanian dan mana dosen yang lain Pak. Oke, jadi ada proses pengenalan tentang bagaimana berdialektika tadi ya, Iya Pak. kita bisa bergaul dan segala macamnya. Memang ada sesuatu yang beda kah? Ya, apa ada beda Pak? Sebelum mereka kuliah di perguruan tinggi misalnya, yang dari SMA ke perguruan tinggi, sehingga kalian merasa wajib memperkenalkan eh, terkait dengan perguruan tinggi, sekolah di tinggi. Kira-kira hal-hal penting apa sih sebenarnya yang ini kalau bahasa saya itu kudu ikut gitu loh.
Sehingga kalian juga bisa mengedukasi kepada kawan-kawan para maba untuk ayo ikut dah, kayak ini asik-asik aja, nggak ada kegiatan yang perpeloncoan tuh nggak ada. Kira-kira seperti itu Mas Nopal. Jadi gini, untuk kawan-kawan mahasiswa baru, Heeh. kenapa bahasanya wajib untuk ikut? Karena yang pertama, ketika memang kita di PKKMB, kita pasti dijelaskan tentang hierarki atau enggak susunan daripada yayasan, rektorat, sampai kepada dekan-dekan dan dosen-dosen fakultas. Sehingga kita tahu, kenal dengan mana sih dosen fakultas ekonomi, mana dosen Iya. fakultas psikologi dan pertanian, Iya. FISIP, dan lain sebagainya. Mm-mm. Jadi kita pasti mengenal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pasti mengetahui, kita harus tahu di mana fakultas kita. Jangan sampai kita fakultas ekonomi, Iya. nanti masuknya ke pertanian. Iya, iya, iya. Salah masuk dan salah Oh, gedung. oke. Iya, jadi seperti itu. Oke, kalau Mas Remi pertanyaan lain nih. Kalau pertanyaan sama, karena itu kan representasi jawabannya. Sekarang kalau saya mengatakan, tadi dikatakan penting banget nih. Oke, sekarang mengacak ke diri Anda sendiri dah. Dulu waktu kegiatan PKKMB itu seperti apa sih manfaat yang kamu rasakan nih? Jadi maba yang akan ikut. Jadi maba yang akan ikut ya, merasa yakin bahwa kegiatan ini memang bermanfaat dengan mencontohkan terhadap Anda sendiri. Waktu itu seperti apa? Siapa? Kalau Hmm. saya berarti kan secara personal ya Pak ya. Ya, Yang personal saya nggak apa-apa. dapatkan Heeh. waktu PKKMB dulu. Pertama mungkin kondisinya adalah saya waktu itu masa pandemi ya. Jadi mahasiswa masa Oh, pandemi, iya, 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 kan betul, betul, angkatan betul, betul. 20 saya Heeh. Pak. Jadi waktu itu sempat kebingungan juga. Ini kan kalau kita pandemi kita harus lockdown gitu, gimana kita mau mengenal sistematika Oh. perkuliahannya. Oke, Nah, oke. dari situ saya melihat bahwa ternyata sangat-sangat diperlukan PKKMB, bahkan kita bela-belain harus melakukan itu secara online. Betul, betul. Seperti itu, Pak. Jadi Nah, memang itu sangat penting untuk mengenalkan kita tentang sistem iya. perkuliahannya dan bagaimana interaksinya dengan kakak tingkat juga Iya. dikenalkan, BEM dan sebagainya macamnya Iya. itu akan sangat-sangat terlihat, dan informasi-informasi seperti itulah yang menuntun saya sampai sekarang saya berkuliah. Oke, Begitu, oke. Pak. Oke, kalau misalnya sekarang bergiliran Mas Akbar. Ini pertanyaannya loncat-loncatnya nggak apa-apa ya, karena kalau jawabannya satu dijawab bertiga nanti nyontek kan gitu ya. Kalau Mas Akbar nih, kalau PKKMB ini misal nih, ada adik kelas Anda yang ternyata tidak bisa ikut, kemudian seperti apa perlakuannya? Kalau dari pertanian Pak, kalau Ya, kita mungkin kalau kami dari pertanian itu ada namanya kelas 10 sama kelas dekat. Jangan ada sebut itu. Nanti terus ya. Saya ulang ya. Mohon bahan bagian ini dekat. Jangan ada sebut kelas. Oke, kita mulai lagi. Kalau menurut Mas Akbar di Fakultas Pertanian, seperti apa perlakuannya kepada teman-teman kita yang nggak bisa hadir? Apakah nanti dikasih dispensasi melalui surat bukti sakit atau segala macamnya, sehingga mereka tidak ikut, seperti apa? kalau dari Fakultas Pertanian Pak, itu kami kasih dispensasi Pak. Nah, jadi nggak dipaksakan kan ya? Nggak dipaksa, Pak. Nggak dipaksakan ya. Terus kesanmu sendiri dulu ikut PKKMB nggak ya? Ikut Pak angkatan 2019. Waktu offline apa online? Offline Pak. Nah, ini pertanyaannya sama dengan ini, karena dulu ini online, kamu offline. Apa yang kamu rasakan sih? Seberapa penting sih itu kegiatan PKKMB itu menurutmu pribadi ya? Sehingga bisa menjadi gambaran pentingnya juga untuk maba yang akan datang. Seperti apa? Kalau dari saya, dari angkatan saya Pak, kalau menurut saya PKKMB itu penting Pak. Karena PKKMB kita itu tahu apa namanya dosen pertanian yang mana yang kayak waktu Mungkin itu lebih kan. spesifik ya, supaya tahu namanya proses KRS seperti Iya, apa KRS gitu mana, ya. gitu kan Karena Pak. waktu SMA kan nggak diajarin gitu toh. Iya, Pak. Oke, nah sekarang berbicara lebih lebih khusus ke kegiatan PKKMB. PKKMB ini ada stigma loh dari luar ya. Stigma itu tidak mesti benar, dan ini peran Anda untuk mengcounter gitu ya. Stigmanya seperti ini. Di Untak itu jangan dah, nanti di situ dipelonco itu. Ya, itu stigma ya. Saya meminta ketua lembaga ini bisa menjelaskan seperti apa sih perpeloncoan atau PKKMB berselimut perpeloncoan, atau dibalik perpeloncoan diselimuti PKKMB. Seperti apa Noval? Ya, jadi kalau pendapat saya mengenai perpeloncoan yang ada di PKKMB Universitas kita ya,
Sebenarnya itu tidak ada. Jadi kan Heeh. ini kita masing-masing fakultas memiliki budaya maupun universitas, yang Heeh. dimana memang masing-masing kelembagaan maupun kepanitiaan itu memberikan memang sedikit penegasan kepada kawan-kawan mahasiswa Iya, baru, yang heeh. dimana ini loh kalian sekarang sudah menjadi mahasiswa, Iya. bukan lagi anak SMP, bukan lagi anak SD. Mhm. Jadi sedikit diberikan penegasan dan ya kembali lagi pada budaya-budaya yang ada di Oke, masing-masing oke, oke. fakultas. Seperti apa, mau diberikan seperti apa. Seperti itu. Oke, kalau misalnya Mas Yere, itu mengkantornya seperti apa sih terhadap stigma Untak itu perpeloncoannya kadang-kadang di luar batas kewajaran seperti itu ya. Ini kalian yang bisa meng-counter itu kan ya, karena sekalian pelaku, ketua lembaga atau ketua senat. Seperti apa? Ya, kalau menurut saya sendiri sih Pak, sebenarnya itu tidak benar ya Pak ya, stigma seperti itu ya. Heeh. Karena memang kalaupun seandainya mereka ada yang merasa dipelonco atau seperti apa, mungkin testimoni dari yang mengikuti PKKMB itu juga sebenarnya karena kan ada masa peralihan dari SMA ke kuliah. Itu kan butuh penyesuaian, butuh informasi yang lebih akurat, butuh kedisiplinan tentunya Pak. Nah, di sini kan kita coba mengajarkan bagaimana supaya jangan sampai adik-adik maba kita nih melakukan kesalahan yang fatal ketika Betul. mereka memasuki dunia perkuliahan. Jadi mungkin di situ ada sedikit ketegasan. Tetapi ketegasan ini tentu bertujuan. Iya, iya. Seperti itu Pak. Jadi pertujuannya tetap baik untuk Heeh. mendidik mereka supaya Iya, menjadi iya. maba yang baik begitu Dari Pak. dengan batas-batas Tentunya Pak. terukur lah ya, Ya betul Pak. tidaklah suruh guling-guling, suruh apa namanya, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan fisik, Iya seperti itu betul nggak ada Pak. ya? Nggak ada Pak. Bisa dipastikan itu? Bisa itu dipastikan Pak. Novel bisa dipastikan nggak itu dari Pekon? Pasti bisa Pak, pasti bisa Oh dipastikan. ya, oh ya dengar ya mahasiswa baru tuh. Ini statement dari ketua lembaga yang mengatakan bahwa perpeloncoan itu tidak ada. Ya, kegiatan PKKMB pengenalan kehidupan kampus lebih fokus kepada bagaimana supaya anak-anak mahasiswa baru itu bisa bertransisi dari yang umum bisa menjadi mandiri gitu ya. Kemudian mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi. Benar. Yang terakhir mungkin bisa membantu untuk memberi bekal yang kita sebutkan Mas Akbar tadi supaya tahu yang namanya KRS itu seperti ini, proses belajarnya seperti ini, yang sangat beda dengan di SMA kan seperti itu ya. Jadi kita sepakat ya apa yang saya sampaikannya, saya butuh kepastian keyakinan ya untuk maba ini. Maba sekali lagi nggak usah khawatir. Pastikan ya, saya minta penjelasan dari satu-satu. Apakah perpeloncoan itu ada di kampus kita? Kalau setahu saya Pak, tidak ada Pak perpeloncoan di kampus Oh, kita. tidak ada. Ini Fakultas Pertanian tidak ada perpeloncoan. Sekarang di Pekon FB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Perpeloncoan ya, Ah, ah. tidak pasti bakal tidak ada di Fakultas Ekonomi. Lu dengerin ya. Yang pertama apalagi Oke. sentuhan fisik, terus mungkin kalau misalnya kayak masalah pembentukan mental sudah pasti penegasan yang dibilang Iya. sama kawan-kawan tadi mengenai kedisiplinan. Dan sebenarnya kita sudah berkuliah sebagai mahasiswa apalagi di Untak sendiri, ya sudah ngerti lah kita bukan seperti ada SD lagi atau SMP. Jadi kita betul-betul harus dilatih secara mental dan tanggung jawab mungkin seperti itu. Mas Jeremy memastikannya seperti apa? Ini karena ini nanti akan dilihat oleh teman-teman kalian nih, maba. Nih si cakep-cakepnya ada 3 orang nih ya. Ini saya kenalkan lagi ketua lembaga atau istilah lain kerennya adalah ketua senat. Mereka bersuara adalah sebagai testimoni tidak ada perpeloncoan. Silakan Mas Yere. Ya. Nah, itu sudah jelas Pak, bahwa kami tidak akan melakukan seperti itu. Oke. Bahkan kami akan menjamin mahasiswa atau maba ini ketika mereka ada yang sakit atau ada yang mungkin berhalangan, itu justru kami akomodasi supaya mereka tuh bisa tetap sehat begitu Pak, tetap bisa menjalani dengan maksimal sekalipun dengan keterbatasan mereka. Sekali lagi kita bisa memastikan perpeloncoan itu tidak ada. Betul, Pak. PKKMB adalah sesuai dengan narasinya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya, betul ya? Pak. Betul, Pak. Nggak ada acara selain itu. Nah, kemudian ada muatan-muatan di PKKMB terkait misalnya dengan BNN, tentang narkoba, kemudian tentang terorisme, kemudian ada tentang cinta tanah air. Menurut Anda begitu pentingkah itu? Mungkin Opal dulu. Kalau menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Yang pertama tadi
kita sebagai mahasiswa, mungkin mahasiswa baru, artinya kita harus cinta tanah air ya kan. Artinya kita bakal dikasih pembekalan yang dimana nanti di saat mulainya kegiatan kita bakal diberikan masukan mengenai cinta tanah air seperti apa, terus pembekalan dengan apa penanggulangan teroris tadi Iya. dan BNN dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita pastinya mendengar dan menyerap dari pemateri yang bakal menyampaikan di saat PKKMB nanti. Oke. Cut dulu. Ini berapa menit? Oh nanti di anu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sudah ada pertanyaan yang sama ya. Materi-materi di PKKMB kan selain dengan pengenalan tadi, kalian kan harus tadi saya disampaikan sama Mas Noval ada apa materi dari BNN, dari Korem ya, satu lagi dari BNPT, penanggulangan teroris. Sebenarnya seberapa penting sih itu Mas Akbar? Yang kalau misalnya dari kehutanan memandang itu. Kalau saya sangat penting sih Pak, karena itu kita mengetahui tentang bahayanya tentang narkoba kayak teroris itu Pak. Jadi sedikit banyak dikasih informasi seperti itu ya. informasi. Betul ya. Jadi kita kasih informasi, pembekalan dan segala macam. Kalau menurut Mas Yere sekarang, nanti mungkin mic-nya didekatin ya supaya teman-temannya tahu suaranya bagus gitu. Siapa? Gitu loh. Ya, kalau dari saya Pak, sebenarnya itu merupakan suatu bentuk ini ya Pak ya, pemberitahuan kepada maba bahwa kenyataannya mahasiswa akan menghadapi seperti itu. Oke. Seperti paham radikalisme, kemudian narkoba, itu sudah jadi makanan hari-harinya mahasiswa dan tentu itu akan berakibat buruk kepada mahasiswa kalau mereka terjerumus dalam hal tersebut. Oleh karena itu ya, itu sangat-sangat penting materi-materi seperti itu Pak untuk mereka. Kalau misalnya kita punya yel-yel misalnya ya. Untak bisa. Untak jaya. Dijawab dengan jaya, jaya, jaya. Kita sepakat ya? Atau kayaknya perlu diedit dulu Pak lah, jangan sekarang atau gimana? Gak apa-apa silahkan ngomong. Nanti ini akan dibawa di kegiatan PKKMB supaya acaranya meriah. Untak jaya. Untak bisa. Untak jaya. Jaya, jaya, jaya. Oke, kalau menurut saya itu pasti harus ada Pak, Ah, karena iya, dari iya. selama saya menjadi mahasiswa baru sampai sekarang Untak sendiri masih belum memiliki yel-yel yang betul-betul menjadi kegiatan tahunannya gitu Pak. Oh, jadi simbol Simbolnya itu lah. Untak gitu ya. Iya. Nanti kalau pas demo juga pakai itu gitu ya. Oke, bisa Oh. juga. Oh iya. Kalian kan masuk Untak kan terkenal demo nih. Seneng nggak demo nih? Apa dilarang demo atau gimana? Ini overcoat ya, kita ngomong-ngomong santai ini. Karena menurut saya demo juga penting, kemampuan untuk berorasi. Seperti apa gambarannya? Silakan ya atau siapa silakan. Ya, kalau ini mungkin saya jawabnya secara personal aja ya Pak, Ya. personal saya. Kalau menurut saya demo itu adalah langkah terakhir di mana ketika kita sudah tidak ada jalan lain lagi untuk mengkonsolidasi dan sebagainya macamnya, maka itu adalah jalan terakhir untuk kita turun ke jalan. Berarti kan sebenarnya itu tetap penting dan itu perlu. Oke. Tetapi mungkin tadi ada pandangan baru juga, misalnya pergerakan itu nggak hanya di jalan, tetapi bisa juga dengan lewat media sosial, dengan podcast, sebagai macamnya itu juga bisa menyuarakan begitu Pak kebutuhan rakyat. Oke. Setuju juga. Jadi demo juga nggak masalah sih. Tidak sebenarnya. masalah Pak. Yang penting terukur gitu ya, nggak Betul. usah sembrono. Oke, mungkin di ujung podcast kita hari ini silahkan wajah Anda menghadap ke kamera. Apa yang bisa kalian himbau kepada mahasiswa barunya? Ya. Halo teman-teman mahasiswa baru. Halo, ya. Ini teman-teman kalian nih akan menghimbau kalian semua untuk ikut, untuk memastikan bahwa PKKMB ini sesuai dengan aturan yang kita terapkan. Karena nggak ada tuh perloncoan, nggak ada. Benar. Ini statementnya mereka ini. Coba dengerin masing-masing. Ayo silakan dari Noval. Ya, jadi saya himbau untuk seluruh mahasiswa baru yang akan menjadi keluarga baru di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang dimana yang sudah ditetapkan dan menjadi kewajiban di tanggal 10 kita akan melaksanakan yang namanya pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, yang artinya mungkin kawan-kawan akan menjadi bagian dari kekeluargaan yang ada di Untak 45 Samarinda. Nanti di dalam situ juga
kawan-kawan akan mengetahui hierarki daripada susunan yayasan, rektorat, dekanat sampai dosen-dosen kita sendiri dengan masing-masing fakultas. Jadi kita kenal satu sama lain dan kita kenal dengan abang dan kakaknya yang ada di fakultas kita masing-masing, sehingga ketika teman-teman kebingungan mengenai ngurus KRS sampai belum mendapatkan NPM dan lain sebagainya mengenai administrasi, teman-teman bisa tanya ke abang dan kakaknya yang kawan-kawan yang masing-masing fakultas yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Mungkin seperti itu kalau dari saya himbauannya. Oke. Sekarang Jadi, dari IRM tadi dari psikologi ya. Jadi gini, ini kan kita ada 6 fakultas ya. Kebetulan yang hadir pada hari ini mungkin bisa merepresentasikan ke seluruh ketua lembaga ya. Mumpung ada 3 orang ini yang bisa kita seret ke sini untuk podcast. Apa yang bisa dihimbau kepada adik-adik kelasnya, mahasiswa baru untuk bisa ikut kegiatan maba? Silakan. Ya, kalau dari saya selaku juga ketua PKKMB Fakultas Psikologi, saya menghimbau teman-teman maba untuk ayo kita ikut bersama-sama sukseskan acara ini sebagai peserta maba, sebagai peserta juga kita meriahkan acara ini jadi upacara penerimaan keluarga baru ya, bagian dari keluarga baru kita. Kita bikin semeriah mungkin, kita bikin sebagus mungkin, dan juga catatannya adalah kalau memang teman-teman maba ada mengalami kesulitan selama acara PKKMB bisa dibantu, bisa lapor ke panitia. Kami juga khususnya dari psikologi kita juga akan sangat-sangat membantu kalau teman-teman ada mengalami kesulitan. Seperti itu, Pak. Jadi kalau dari penjelasan ini jauh ya dari proses yang namanya PKKMB itu perpeloncoan ya. Jauh, Pak. Jadi stigma jauh. itu nggak ada sebenarnya. Iya, Pak. Stigma itu dugaan. Benar. Kalau orang duga itu harus ada fakta kan gitu ya. Betul, Pak. Jadi kepada orang tua, kakak, saudara, pacar yang lagi kuliah di sini jadi mahasiswa baru nggak usah khawatir gitu ya. Kesimpulannya gitu ya. Iya, Nggak betul, ada Pak. kok perpeloncoan ya. Stigma itu kita tanggalkan gitu ya. Iya, Pak. Kita sudah mulai era baru, era digitalisasi lagi kan ya. Kemudian dari Fakultas Pertanian, apa yang bisa dihimbau kepada maba sebagai calon peserta PKKMB? Silakan ngomong. Kalau untuk mengimbau untuk mahasiswa baru, mungkin Tolong mic-nya didekatkan ya. mungkin mahasiswa baru mungkin bisa bersama-sama mengikuti PKKMB biar tahu cara-cara pembuatan KRS sama tahu-tahu dosen yang ada di fakultas masing-masing. Intinya himbauan untuk ikut lah ya. Kalau misalnya tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak ikut gitu ya. Benar, Pak. Lalu mungkin terakhir nih, harapan-harapan apa sebenarnya yang akan Anda sampaikan kepada maba? Ini pertanyaan terakhir, satu-satu nih. Tapi pada kesimpulannya adalah ini representasi sekali lagi kawan-kawan Anda yang tidak datang hari ini. Kita kan kayaknya sepakat nih tadi ya. Mungkin karena hari ini suasana demo sehingga nggak lengkap personel kalian ke sini. Ya sekali lagi kira-kira harapan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para maba yang mungkin nanti menyaksikan acara ini ya. Kesempatan ini Anda berbicara dengan adik-adik kelas Anda. Oke, silakan. Jadi mungkin kalau harapan dari saya pribadi mengenai seluruh mahasiswa yang ada di Untak 45 Samarinda, seluruh fakultas yang ada di Untak 45 Samarinda. Jadi harapan saya untuk kepada mahasiswa baru nantinya dia bisa, kawan-kawan bisa menjalankan peran dan fungsi kawan-kawan sebagaimana menjadi mahasiswa. Yang dimana salah satu daripada peran kita sebagai mahasiswa itu adalah intelektual. Seseorang yang sepenuhnya menggunakan akal dan pikirannya dalam berpikir. Jadi ya kalau sudah menjadi mahasiswa ya kita harus paham, sadarkan peran dan fungsi kita lah sebagai mahasiswa. Iya, mungkin seperti itu ya dulu harapan saya. Yo tuh dengar harapannya ya, kakak kelas Anda begitu bagus menyampaikannya, jauh dari kegiatan-kegiatan yang ya tadi disebutkan kekerasan tuh maknanya itu bukan kekerasan sebenarnya ya. Agak sedikit tegas tuh. Ya. Karena kalau nggak tegas melempem gitu ya. Oke, si Akbar, Mas Akbar, harapannya apa untuk kegiatan PKKMB ini? Pesannya apa yang akan Anda sampaikan? Kesan dan pesan saya, Pak. Kesan ya, Pak. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan ke mahasiswa baru itu, atau nanti misalnya harapan Anda seperti apa gitu? Harapan saya, Pak,
dia mengetahui mengetahui Nggak apa. Nah, pesan saya Pak, kesan saya mic-nya lebih dekat. Ya mungkin kesannya mahasiswa diharapkan hadir pada hari H karena ini begitu penting atau gimana misalnya. Silakan. Apa yang sebagai ketua lembaga ingin menyampaikan pesan ini melalui podcast ini? Ini kan podcast ini tuh subscribe-nya tuh berapa ribu itu. Ya maba ya, tolong nanti ya teman-temannya suruh subscribe itu supaya kalian nggak ketinggalan informasi. Ingat, channel ini berisi tentang informasi-informasi penting dengan mahasiswa dan kontennya juga asik-asik lah seperti itu. Jadi kalau ada teman, kasih tahu temanmu, kasih tahu pacarmu, kasih tahu mantanmu supaya dia subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Seperti itu ya. Oke, Mas Noval, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan terakhir? Terakhir, pesan saya untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang bakal menjadi keluarga di Untak 45 Samarinda. Saya tunggu di PKKMB di tanggal 10. Semua harus hadir, seluruh fakultas yang ada di Untak 45 Samarinda. Karena kita bakal tahu senior-senior kita, karena kita bakal tahu dosen-dosen kita. Kita tahu jajaran yang ada di Untak 45 Samarinda seperti yayasannya siapa, rektornya siapa, wakil rektornya siapa aja. Hierarkinya seperti itulah, kawan-kawan harus tahu. Dan tentu lebih kenal siapa WR3-nya ya. Ya benar, yang ada di depan saya ini. WR3-nya ini asik orangnya. Sangat dekat dengan mahasiswa tentunya. Iya. Jadi kawan-kawan tak perlu khawatir lah. Gak usah khawatir, Ya. nanti kalau ada masalah nih langsung lapor ke WR3, langsung lapor. ditangani. Ya. Oke, Mas Yeremi, harapannya apa kepada mahasiswa baru yang akan ikut nih? Harapannya mungkin tadi sudah ya Pak ya kalau untuk harapan PKKMB. Tapi secara general aja untuk mahasiswa baru, ayo jangan jadi mahasiswa biasa-biasa aja. Kembangkan potensi, apapun yang kalian ingin capai, kerjakan itu, tekuni itu. Saya yakin kalau kita gak biasa-biasa aja, kita pasti akan menghasilkan hasil yang jauh-jauh lebih besar. Oke, Seperti luar itu, Pak. biasa. Kata-kata kuncinya jangan biasa-biasa aja dah. Kalau perlu pakai telur gitu ya. Bisa Pak. Oke, terima kasih kepada seluruh ketua lembaga yang hadir pada hari ini. Sekali lagi kepada seluruh mahasiswa baru, halo. Jangan lupa subscribe ya. Channel ini tolong disebarluaskan. Enggak mahal kok, cuma pencet ibu jari Anda, tempelin di tanda jempol, klik subscribe. Kalau bahasa sekarang subrek. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Saya ucapkan mudah-mudahan podcast kita ini berkembang, kemudian pelaksanaan mahasiswa PKKMB berjalan dengan sukses. Oke. Untak bisa. Ya, kalian jawab Untak bisa. Untak bisa. Untak bisa. Untak jaya. Untak jaya. Jaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.